di Arab Saudi terjadi pada sekitar tahun 2009 ya. Dan sempat masyhur di internet ya. Ini sekarang saya sedang buka internet, baca tentang kisah beliau. Jadi beliau namanya Hamud Nail bin Tau'an Asy-Syammari. Kisahnya bagaimana? Kisah memaafkan yang luar biasa. Beliau punya anak namanya Awad. Awad ini masih berusia 17 tahun, kemudian senang main bola, bahkan dia dijadikan kapten bola karena hebat main bola. Suatu hari mereka sedang main bola di Hail, di lapangan pasir di sana. Ya, di sana lapangan pasir rata-rata. Namanya di kampung. Kemudian mereka main. Ketika mereka sedang main, tiba-tiba ada seorang pemuda masukin mobil di dalam lapangan tersebut, kemudian main tafhid. Tafhid apa yang cihit gitu. Apa bahasa Indonesianya? Drift. Hah? Drift. Saya nggak pernah bikin begitu ya, makanya saya nggak tahu. Intinya dia main-main gitu, dia itu bahaya. Akhirnya mereka halangi, udah kita lagi main bola, berhenti. Dia main terus. Dihalangi 2 kali, dia main terus. Dihalangi 3 kali, akhirnya sang kapten, Awad bin Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari, kemudian dia datang kepada laki tersebut, dia stopin mobil. Sudah. Dinasihati, akhirnya keluar. Orang itu keluar, pergi. Kemudian mereka main lagi. Anak ini yang keluar tadi, datang lagi. Ketika datang, mereka kira dia mau main bola juga. Ayo main, diajak. Dia masuk lapangan, tahu-tahu dia dekati Awad ini, kemudian dia cabut pisau, dia tikam di sebelah kirinya. Akhirnya terluka, darah keluar di bagian jantungnya. Kemudian dia kabur. Yang pembunuh ini kabur, namanya Abdullah. Dia kabur. Akhirnya kabur, si Awad berusaha mengejar, tapi dia tidak kuat, dia jatuh, akhirnya darah, berlumuran darah, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian dia berzikir dan sebelum meninggal dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Akhirnya bapaknya Abdullah ini, di sini sebutin juga namanya, bapaknya, kakaknya yang laki-laki di penjara. Yang pembunuh di penjara, ditangkap. Bapak dan kakaknya juga di penjara, khawatir diserang. Khawatir ada pembalasan supaya mereka berdua aman. Yang membunuh Abdullah di penjara, kakak dan bapaknya juga di penjara supaya aman, takut ada pembalasan. Subhanallah, Hamud ini, kakek tua ini, Hamud bin Nail bin Tau'an Asy-Syammari ini, tahu keluarganya, ternyata pembunuhnya itu adalah tetangganya. Jadi tetangga, mereka sudah bertetangga sekitar 16 tahun. Yang bunuh adalah anak dari tetangganya. Ketika dia tahu bahwasanya bapaknya dan kakaknya, kakak dari sang pembunuh di penjara, maka Hamud ini segera pergi ke penjara. Baru dapat kabar anaknya meninggal dunia. Dia cek ternyata tetangganya juga di penjara, maka dia segera pergi menuju penjara. Dia bilang keluarkan bapaknya dan kakaknya. Mereka tidak bersalah. Keluarga mereka lagi nunggu, kasihan. Keluarin. Sampai dilarang, jangan, karena polisi takut ini akan terjadi pembalasan. Tapi ditenangkan, Anda enggak ada masalah, keluarin kasihan. Orang di rumah, istrinya, anak-anak perempuannya lagi nunggu. Dia langsung maafkan, padahal baru beberapa jam anaknya dibunuh. Akhirnya bapak dan kakaknya pun dikeluarkan, dikembalikan ke rumah. Mulailah hari itu, kemudian setelah dikuburkan, orang-orang datang takziah. Datang ke rumahnya takziah. Dan dia bilang, "Enggak, ini semua qadarullah." Ya, dia bilang ini semua apa? Qadarullah. Ini anak tidak salah ya. Ini anak yang bunuh anak saya, tetangga saya. Dia tidak ada dendam sebelumnya. Ini cuma lagi marah tiba-tiba, kemudian dia emosi, dia bunuh. Tidak ada sebelumnya ada permasalahan. Mereka sering berteman, mereka sering telepon-teleponan, mereka sering main. Ini anak enggak, dia cuma emosi sesaat, kemudian dia bunuh anak saya. Kemudian dia bilang, jangan ke rumah saya aja, pergi ke rumah tetangga juga. Kasihan dia juga, dia mengalami apa yang kita rasakan. Musibah sama, anak dia juga sedang di penjara. Akhirnya dia suruh orang-orang juga pergi ke rumah pembunuh tadi. Orang-orang akhirnya di rumahnya pergi ke rumah apa? Pembunuh takziah. 10 hari kemudian dia datang ke penjara menuju ke sang pembunuh. Dan dia bilang, saya maafkan ini. Dia enggak ada masalah, dia cuma emosi sesaat, kemudian dia tikam anak saya. Dan semua qadarullah, dia tidak ada kaitannya dengan terbunuhnya anak saya. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya, dia bilang enggak, saya maafkan. Karena kalau dia tidak maafkan, dia akan dibunuh. Karena membunuh akan juga dibunuh.
Subhanallah, kemudian mereka pastikan untuk nulis semua surat resmi, tulis semua, akhirnya dimaafkan, keluar dari penjara. Heboh Saudi. Karena dia maafkan tanpa terima uang sedikit pun. Ya, sampai kemudian ditulis di jaridah di internet ramai tahun 2009 ya. Saya akhirnya ketemu dengan orang ini yang maafkan tadi. Sebenarnya saya diceritain, kemudian teman saya telepon, kita ketemu sarapan. Semua dia cuma ngomong zikir. Ketika kita lagi makan dia nahmadullah, nashkurullah. Lafalnya kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia ngomong, lihat kita enggak ngapa-ngapain, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngapa-ngapain, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia bilang, lihat hewan-hewan keluar enggak bisa apa-apa, pulang sudah kenyang. Ada ular enggak bisa lihat, kemudian keluar makan, balik sudah dapat makanan. Ya. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih. Dia ulang-ulang ngomong gitu. Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Kemudian dia tanya kepada kawan saya doktor ya, dosen di sana. Tanya tentang salat, dia tanya masalah fikih. Kemudian tanya tentang salat 2 rakaat sebelum subuh. Maka teman saya jawab, dia bilang salat 2 rakaat sebelum subuh ada beberapa keutamaan. Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama di antaranya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya meskipun safar maupun tidak safar. Yang kedua, beda dengan salat rawatib lain Rasulullah tinggalkan. Adapun salat 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah SAW tidak tinggalkan. Yang kedua, Rasulullah SAW salatnya ringkas, tidak lama. Karena sunnahnya adalah salat tidak lama, tapi cepat. Yang ketiga, satu-satunya salat kalau orang salat malam, selesai salat 2 rakaat sebelum subuh disunahkan untuk ittija, untuk istirahat sebentar. Karena capek tadi salat malam, kemudian tidur sebentar berbaring untuk siap salat subuh. Kemudian di antara keutamaannya bahwasanya pahalanya lebih baik pada dunia dan seisinya. Ketika teman saya bilang gitu, dia langsung tersenyum, doa, Masya Allah katanya, lebih baik pada dunia dan seisinya. Kemudian setelah kita sarapan, dia hidangkan juga susu kambing. Ini susu kambing baru, saya enggak berani minum, takut bermasalah ya, karena saya tidak biasa minum susu ya. Kalau jahe saya minum ya. Kita keluar, teman saya cerita. Ya. Ini kawan saya ini, saya pernah pergi keluar ke daratan sama dia. Ini orang Badui. Jadi saya pernah ngajak, ya, Fulan, ayo kita bikin kemah, kita bakar-bakar di sini, bikin kemah. Kata dia enggak seru. Saya Badui, enggak biasa di sini. Kalau mau kemah kita ke tengah padang pasir. Kita orang Badui ke tengah padang pasir. Musim dingin sekali. Dan di Hail kalau dingin sekali ya. Sangat dingin sekali. Ya mungkin bisa 0 derajat, bisa di bawah 0 derajat. Dia bilang, orang Badui tidak di sini, kita ke tengah padang pasir. Teman, saya ikut akhirnya. Tengah padang pasir. Kata teman saya, kalau orang Badui tidur, mereka tidak tidur di kemah, mereka gali tanah seperti bikin kuburan. Kemudian mereka pasang sesuatu, kemudian mereka tidur di atas sesuatu, kalau nggak salah dikasih penghangat atau bara api, kemudian dilapis sesuatu, tidur jadi hangat. Jadi bukan tidur di kemah. Itu bukan, saya tidak ingin cerita bagaimana cara orang Arab Badui. Cuma dia bilang, ini orang ya Firanda, kita bermalam di tengah malam-malam, dia tetap sholat malam. Dia bangun tetap sholat malam. Jadi subhanallah, yang menakjubkan bagaimana dia bisa punya sifat memaafkan yang luar biasa. Maafkan yang luar biasa ya. Anaknya umur 17 tahun dibunuh, dia bisa langsung memaafkan. Dan dia bilang semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam beriman, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kalau terjadi pembunuhan di Arab Saudi, sering disebutkan kisah ini supaya ikut memaafkan. Kisah tentang si fulan ini ya. Alhamdulillah saya sempat ketemu beliau, orang yang suka berzikir, ya rajin ibadah.